Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 20 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Jadi bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu untuk yang pertama adalah untuk saham BMRI ya atau Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri ini memang kalau kita perhatikan trennya itu masih cenderung downtrend ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy kalau masih di bawahnya 7.500 itu masih cenderung resiko ya. Kenapa? Yang pertama MA20-nya dia masih mengarah ke bawah ya. Dan candlenya juga masih di bawahnya MA20-nya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness paling tidak tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.500 ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini ini swing hanya di 7.500 ya. Kalau dia masih di bawah 7.500 ya, itu dia masih cenderung resiko ya. Dalam arti bisa aja dia sideways ya, dan dia sidewaysnya di sini lumayan lama ya di sini ya. Nah, jadi kita perlu perhatikan angkanya 7.500. Kalau mau buy naik ke atasnya itu kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau kita mau tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 7.775 dan 8.000. Itu untuk BMRI ya. Kalau saya sih hari ini memang ada buy Bank Mandiri ya, BMRI ya, tapi saya buy-nya nggak terlalu banyak ya, seperti itu ya. Saya tunggu aja kalau dia naik ke atas 7.500 barusan saya tambah lagi ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA masih tetap sama, dia testing resistance 7175 ya. Jadi kalau dia ditutup pas di 7175, kalau mau buy sebenarnya sih boleh aja atau tunggu besoknya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7175 boleh buy. Kalau naik lagi ke atas 7350 mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Seperti itu ya. Memang kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah, candle-nya masih di bawahnya MA20-nya ya. Jadi masih cenderung downtrend walaupun dia masih bertahan kuat ya di atas 7000 ya. Nah, selama ini ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout sampai dengan minggu depan ya. Target price terdekatnya sekitar 7.600 ya. Kalau dia berhasil rebound lagi itu kurang lebih untuk BBCA. Jadi banyak bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya ADRO. Jadi ADRO sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2.800 silakan buy ya. Ini sudah sering banget saya sebutkan ya. Target price terdekatnya di 3.000. Misalnya kalau yang belum punya strateginya ya boleh aja buy on weakness di 2.800. Artinya kalau misalnya ya, saya nggak menggunakan turun nggak. Misalnya kalau dia koreksi lagi di bawah 2.800, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 2.800 ya. Target price terdekatnya di 3000. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya. Swing high di sini kan 2990 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 3000, kita boleh buy ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk adaro seperti itu ya. Belinya bertambah aja ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MDKA ya. Nah kalau kita lihat MDKA hari ini sudah naik ke atas 3770, ditutup pas di area 3770 ya, garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau buy untuk BNBKA silakan. Memang kalau MDKA ini kalau kita lihat arahnya masih cenderung downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, sahamnya itu masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau kita buy, kita buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif, buy-nya sedikit aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3.900 tambah lagi boleh, average up ya, naik ke atas 4.000 tambah lagi ya. Jadi banyak bertahap aja karena kecenderungan trennya masih cukup kuat ya, downtrendnya ya. Walaupun 2 hari terakhir dia sudah berhasil rebound naik ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk MDKA ya, nggak banyak yang bisa dibahas ini, masih turun ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII sudah saya sering sebutkan juga area buy on weakness di 6.000 ya. Yang belum punya kalau mau buy dekat dengan 6.000 sebenarnya menurut saya sih kesempatan untuk buy on weakness ya. Walaupun kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah ya, harganya masih banyak MA20 masih cenderung downtrend arahnya ya. Ini memang jangka pendeknya dia sideways ya, tapi secara keseluruhan ini trennya masih cenderung downtrend ya, mengarah ke bawah ya. Jadi kita belinya jangan terlalu agresif. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6250, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 450 dengan targetnya sekitar kalau kita perhatikan di sini sekitar 6.700 sampai dengan 6.900-an ya. Untuk target price berikutnya itu untuk ASII ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang saya sudah buy ya. Kemarin saya sudah buy 6.000. Hari ini dia naik saya tambah terus ya. 6.050 saya tambah, 6.075 saya tambah juga.
naik ke atas 6.100 saya tambah ya, seperti itu ya. Memang ditutupnya di bawahnya 6.100, tapi menurut saya sih untuk ASI ini selama dia bertahan di atasnya 5825 atau maksimum garis saya di 5.800, dia masih cukup bagus peluangnya untuk rebound paling nggak di sekitar area 6450-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu garis saya cukup ya untuk ASI ya. Berikutnya untuk ADMR. Hari ini ADMR rebound naiknya lumayan kencang Pak Sunar. Apakah sudah saatnya buy? Secara tren memang dia masih cenderung downtrend ya arahnya ya. Walaupun di sini dia berhasil rebound. Kalau kita perhatikan sih mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Kenapa? Karena waktu dia rebound dia turun lagi. Ini dia lower low ya di sini ya. Low-nya di sini kan dia lebih rendah daripada sebelumnya. Memang hari ini rebound. Kalau mau buy paling cepat ya sebelumnya sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 1.900 itu amannya kalau mau buy ya. Tapi kalau misalnya mau curi start ya, paling enggak ya tunggu naik ke atas 1.800 lah seperti itu ya, untuk ADMR. Memang sebelumnya untuk ADMR ya sudah saya ingatkan sering kali ya, kalau dia sudah berhasil maksud saya kalau dia koreksi di bawahnya 2.200 ya, itu jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi kalau Anda ngikutin ya Anda nggak sampai loss-nya banyak banget ya seperti itu. Karena terus terang aja hari ini masih ada yang share dia masih nyangkut di average-nya dia di sekitar 2350-an ya. Jadi dia waktu di bawah 2.200 dia nggak jual ya seperti itu ya. Padahal dia lumayan sering nonton channel saya ya. Padahal itu waktu itu sudah saya sebutkan juga. Kalau turun di bawah 2.200 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena dia alasannya dia nggak jual dulu karena sebelumnya di sini ya dia turun bayar 2.200, besoknya dia rebound ya, seperti itu ya. Jadi dia masih hold, tapi ternyata kan ini dia turun lagi ya. Ini dikasih harapan satu candle hijau, kemudian dia turun lagi makin dalam ya, seperti itu ya. Jadi bahwasanya di sini garis-garis yang saya berikan ini lumayan enak ya kalau diikutin ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kalau mau tambah lagi atau average out silakan. Tapi kalau misalnya gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk ADMR ya. Cukup ya. Berikutnya untuk BEBS. Hari ini ada yang share ke saya, Pak Sunar, terima kasih BEBS saya buy 5.000 ke atas, saya buyback ya. Dia bilang seperti itu, target price-nya 5.400 sudah tercapai ya. Kemudian dia tanya saya, berikutnya bagaimana Pak Sunar? Lah ini kan uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang kalau kita perhatikan kemarin dia bentuknya seperti inverted hammer ya, ekornya panjang ke atas. Saya sudah sebutkan juga ya, kadang-kadang ekor panjang ke atas belum tentu dia bakalan bawa balik arah langsung ke bawah, enggak ya seperti itu ya. Kadang-kadang besoknya masih bisa rebound. Fokusnya di sini adalah garis-garisnya sudah saya gambarkan untuk acuannya ya, support resisten terdekatnya, dan dia resisten terdekatnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 5.800, itu garis saya. Kalau kita perhatikan di swing high-nya di sini kemarin ya itu di 5925. Kalau yang belum punya, kalau mau buy strateginya sih ada dua. Kalau mau buy interest ya tunggu aja lagi di area 5.000-an ya. Artinya kalau dia turun banyak 5.000, kalau berhasil naik ke atas 5.000 barusan kita buy. Atau kita buy-nya buy high sell higher. Jadi naik ke atas 5.800 kita boleh buy target price berikutnya 6.200 sampai dengan 6.600 ya. Berikutnya setiap kelipatan 200 rupiah ya. Ini saya ambil dari mana Pak? Dari mana ya? Kalau ingin tahu ya. Ini saya acuannya yang ini ya. 6.200 dari swing high-nya 30 Desember ya. Itu saya pakai target terdekatnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan 200 saja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kalau sudah lewati 6.200. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk BBS? Boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 5.800 tambah lagi naik ke atas 5925 yang mana adalah high-nya dari kemarin ya, 18 Juli ya. Nah, kita mau tambah lagi silakan ya. Jadi strateginya belinya bertahap. Kita jangan terlalu takut. Memang kalau dilihat dari pattern-nya, oh Pak Sunar ini hijau, merah, hijau, merah, hijau. Apakah besok pasti merah? Belum tentu ya seperti itu ya. Nah, yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk CARE. CARE sudah sering saya bahas ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500 silahkan buy. Resisten terdekatnya 520. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 520 tambah lagi boleh. Naik ke atas 540 tambah lagi boleh ya. Seperti itu ya. Memang jangan kaget ya kalau sudah naik kadang-kadang bisa turun lagi. Ini seperti ini ya. Ekornya panjang ke atas kemudian dia turun lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini transaksinya masih cukup ramai ya volumenya ya. Memang kali ini tipe-tipe saham seperti repo ya seperti itu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kita belinya bertahap aja. Intinya selama dia bertahan di atas 500 sebenarnya untuk CARE ini masih ada harapan untuk capai target sekitar 540 dan 580 ya. Kurang lebih seperti itu untuk CARE.
Jadi baiknya sih bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Ini sudah saya bahas 8 saham, nanti bersambung ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Yang belum subscribe channel Saham Profit silahkan subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih.